Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tika Widianti sebagai moderator dan presenter pertama akan membantu kegiatan diskusi. Topik yang kita bahas pada kegiatan kali ini adalah teori motivasi awal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari presenter pertama yaitu Tika Widianti, presenter kedua yaitu Lutpan, presenter ketiga yaitu Sri Ayuningsi, presenter keempat yaitu Dea Agustina, dan yang terakhir presenter kelima adalah Inah Andini. Selanjutnya adalah penyajian materi. Untuk itu saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, daya pendorong atau tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak. Motivasi juga berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Mathis dan Jackson tahun 2006, motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan. Seorang melakukan tindakan atau suatu hal dalam mencapai tujuan. Yang kedua Robbins 2003, motivasi sebagai proses yang menjelaskan identitas individu, arah dan ketekunan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Di sini ada konsep motivasi. Perkara yang menggerakkan atau menentukan tingkah laku seseorang selalu dikaitkan dengan konsep motivasi, yaitu keinginan, keperluan, rasa takut, tujuan, tekanan sosial, kepercayaan diri, minat, rasa ingin tahu, kepercayaan, nilai, dan pengharapan. Di sini juga ada pendekatan motivasi. Yang pertama itu ada pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan hubungan, yang ketiga pendekatan sumber daya manusia, dan yang keempat itu pendekatan kontemporer. Di sini ada teori-teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu ada teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, teori 2 faktor oleh Friedrich Herzberg, teori 3 faktor oleh David McClelland, dan teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori motivasi terbaik yang diketahui adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan, dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Di sini ada gambar diagram Maslow. Yang paling bawah ada psikologi needs atau kebutuhan psikologis, yaitu ada makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan lainnya seperti tempat tinggal. Lalu ada safety needs, kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, keteraturan, dan batas. Yang ketiga ada love needs, yaitu kebutuhan sosial yang berisi kasih sayang, keluarga, sejawat, pasangan, dan anak. Yang keempat ada self-esteem atau kebutuhan penghargaan yang berisi penghargaan dari orang lain, kepercayaan diri, kemandirian, kehormatan, dan apresiasi. Dan yang terakhir paling atas ada self-actualization atau kebutuhan aktualisasi diri yang berisi moralitas, kreativitas, spontanitas, penerimaan fakta, pemecahan masalah, dan vitalitas. Baik, saya Sri Ayuningsi. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori hierarki kebutuhan. Kita berbicara dengan kelebihan. Di sini ada 3 kelebihannya, yaitu
Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow telah memperoleh pengakuan luas terutama pada manajer aktif. Karena teori ini mudah dipahami. Yang kedua yaitu teori ini memberikan kesadaran bahwa kebutuhan manusia itu lebih dari satu. Dan yang ketiga, teori ini mengajarkan manajer untuk mengetahui bahwa seseorang bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang akan memberikan kepuasan baginya. Dan kita juga ada kekurangan di teori hierarki kebutuhan. Ada 3 kekurangannya, yaitu yang pertama, teori ini tidak memberikan bukti empiris, artinya tidak sesuai dengan pengalaman. Dan yang kedua, teori hierarki kebutuhan banyak dikritik tentang self-esteem dan keamanan. Karena dalam menciptakan teorinya, Maslow hanya melihat sebagian kecil dari populasi manusia. Dan yang terakhir yaitu tidak semua individu atau manusia mempunyai cara pemikiran yang sama tentang teori ini. Oke, kita lanjut ke perilaku keorganisasian. Berdasarkan hasil penelitian Herzberg, membagi 2 faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi, antara lain faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Yang pertama itu ada faktor kepuasan satisfaction, biasa juga disebut sebagai motivator atau faktor atau pemuas. Yang kedua itu faktor ketidakpuasan, dissatisfaction, biasa juga disebut sebagai X faktor dan atau faktor pemeliharaan, merupakan faktor yang bersumber dari ketidakpuasan kerja. Di sini ada David Michelaren dan ada 3 teori kebutuhan yang disusun oleh David Michelaren. Yang pertama itu kebutuhan akan prestasi. Di sini kebutuhan akan prestasi yaitu adanya keinginan untuk mencapai tujuan yang lebih baik daripada sebelumnya, pencapaian prestasi. Dan yang kedua itu kebutuhan akan kekuasaan. Merupakan kebutuhan kekuasaan yang mendorong seseorang bekerja sehingga termotivasi dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan afiliasi, yaitu merupakan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita lanjut ke teori X dan Y. Pertama sering dikemukakan oleh Douglas MacGregor. Teori X. Teori X mengasumsikan bahwa kebutuhan order rendah mendominasi individu, sedangkan teori Y mengandalkan bahwa kebutuhan order tinggi mendominasi individu. Oke, kita lanjut ke teori 2 faktor Friedrich-Herzberg. Kita bisa lihat di sini sangat puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Area kepuasannya itu ada motivator, pencapaian pengakuan tanggung jawab, bekerja sendiri, pertumbuhan pribadi. Motivator mempengaruhi tingkat kepuasan. Di sini juga ada area ketidakpuasan, faktor Hagen. Kondisi pekerjaan, keamanan dan pembayaran kebijaksanaan, perusahaan supervisor, hubungannya antara personal. Faktor Hagen mempengaruhi tingkat ketidakpuasan. Oke, saya di sini sudah menjelaskan tentang teori-teorinya. Saya akan kembalikan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Hai everyone, perkenalkan nama saya Ina Andini. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori 2 faktor Friedrich-Herzberg, yaitu terbagi 2, kelebihan dan kekurangan. Saya akan membacakan kelebihan terlebih dahulu. Dalam teori Herzberg sangat benar-benar memperhatikan karyawan sehingga dapat diketahui dengan benar-benar kondisi karyawan. Banyak penerapan dari teori Herzberg ini yang berhasil. Penelitian yang dilakukan Herzberg banyak dikembangkan dan dipakai oleh para manajer. Kekurangan 1. Tidak digunakannya ukuran total kepuasan. Dengan kata lain, seorang dapat tidak menyukai bagian dari pekerjaannya, namun masih berpikir bahwa pekerjaan itu dapat diterimanya. 2. Metodologi riset yang digunakan hanya memandang kepuasan, bukan produktivitas. Teori 3. Kebutuhan Mislead menguasai teori 3, kebutuhan yang diperoleh bukan bawaan, merupakan motivator utama dalam pekerjaan, yaitu 1. Kebutuhan akan prestasi.
pendorongan untuk sukses dan unggul dalam kaitan dengan serangkaian standar. 2. Kebutuhan akan kesuksesan. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara di mana mereka tidak akan bersikap sebaliknya. 3. Kebutuhan akan afiliasi. Keinginan untuk hubungan antar pribadi yang akrab dan dekat. Kelebihan dan kekurangan dari teori 3 kebutuhan Mislead. Kelebihan 1. Dalam teori ini diterapkan pelatih berlaku efektif dalam mengajar individu-individu untuk berpikir dari segi prestasi. 2. Adanya riset yang cukup dalam teori ini sehingga besar kemungkinan teori ini akan berhasil memberikan motivasi di dunia kerja. Kekurangan 1. Terkadang pendekatan antara atasan dan bawahan tidak berjalan secara efektif. 2. Motivasi hanya didorong oleh kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat dan nilai insentif yang terletak pada tujuan saja. Slide selanjutnya yaitu mengenai tentang menurut teori X, ada 4 asumsi yang dipegang manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, karyawan secara inheren tidak menyukai kerja dan bila mana dimungkinkan akan mencoba menghindarinya. Yang kedua, karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila mana dimungkinkan. Yang keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan akan menunjukkan sedikit saja ambisi. Selanjutnya, 4 pandangan positif yang disebut teori Y. 1. Karyawan dapat memandang kerja sebagai kegiatan alami yang sama dengan istirahat atau bermain. Yang kedua, kebanyakan orang dapat belajar untuk menerima bahkan mengusahakan tanggung jawab. Yang ketiga, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif menyebar luas ke semua orang dan tidak hanya milik mereka yang berada dalam posisi manajemen. Yang terakhir, orang-orang akan melakukan pengarahan dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan dari teori X dan Y, Douglas McGregor. Kelebihan teori X yaitu ada karyawan bekerja untuk memaksimalkan kebutuhannya. Kekurangan dari teori X yaitu tidak mampu mengendalikan diri dan disiplin, karyawan malas, dan terakhir berperasaan irasional. Sedangkan kelebihan dari teori E yaitu pekerja menunjukkan kemampuan mengatur diri, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, pekerja akan lebih memotivasi diri dari kebutuhan pekerja. Kekurangan dari teori E yaitu apresiasi diri akan terhambat berkembang karena karyawan tidak selalu menuntut pada perusahaan. Mungkin hanya sekian yang kelompok kami bisa sampaikan, selebihnya mohon maaf dan terima kasih.